Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to the video learning for the course of English for Agricultural Purposes. And this video learning is the part 2 related to the formulating the introduction and discussion for scientific article. Yeah, I hope all of you have watched the part 1. Yeah, so you can understand this video learning way better, more better, and hopefully this video learning can help you to understand more about the introduction section as well as the discussion section. So let's start with the video learning part 2. Okay, as the first, we would like to highlight the importance of specific topic. Nah, di video learning sebelumnya, kita lebih banyak ngebahas tentang pernyataan pembuka, di mana pernyataan pembuka itu biasanya kaitannya kepada general topic kalau pada judul artikel ilmiah. Ya, semoga adik-adik masih ingat. Nah, penjelasan tentang specific topic itu harus disertai dengan informasi seberapa penting atau seberapa urgent spesifik topik tersebut perlu dikaji lebih dalam. Artinya ini kaitannya dengan apa? Kalau misalnya kita bahas tentang general topiknya tadi, pisang. Kemudian spesifik topiknya adalah fusarium. So why? Kenapa fusarium itu penting untuk kita kaji lebih dalam? Apa sih pentingnya? Apa sih masalahnya? Ya, kenapa sampai sebegitunya kita harus concern dengan itu? Nah, informasi tersebut harus kita sampaikan dengan detail. Nah, level urgensi ini biasanya diperkuat dengan data statistik atau data-data kuantitatif yang relevan. Ya, jadi kalau misalnya kita mau bilang bahwa fusarium itu adalah penyakit yang sangat merugikan pada pisang, buktinya apa? Tentu saja kita harus memberikan data statistika, apakah kita menyebutkan berapa produksi pisang yang terkendala karena adanya penyakit fusarium misalnya, ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini ngebahas fusarium ya, ngebahas tentang literatur tentang satu jurnal dengan judul Deployment of Stacked Antimicrobial Genes in Banana for Stable Tolerance Against Fusarium Oxysporum cubans through Genetic Transformation. Nah, kita sudah sepakat bahwa judul ini ya, jadi jurnal ini dia punya general topik tentang banana, ya, tentang pisang. Dan spesifik topiknya adalah berkenaan dengan stable tolerance terhadap Fusarium oxysporum cubans. Nah, di sini penulisnya itu memberikan informasi dalam beberapa statement yang diletakkan persis setelah pernyataan pembuka. Jadi dia langsung bercerita tentang si Fusarium itu sendiri, ya, tentang penyakitnya. Jadi langsung bahas penjelasannya itu seperti apa. Ya, dia langsung menceritakan bahwa penyakitnya itu mempengaruhi produksi dan produktivitas dari pisang. Terus apa yang terjadi saat penyakit itu menyerang tanaman pisang dan lain-lain. Selain itu, kalau kita lihat lagi, dia juga menegaskan data kuantitatif. Dia juga memberikan data kuantitatif, ya, di mana data kuantitatif ini menegaskan kenapa penting sekali untuk kita bahas tentang Fusarium oxysporum. Ya, di sini dia menjelaskan bahwa ada dua ras, ya, atau dua, ya, mungkin kalau kita nyebutnya kultivar, ya, kultivar pisang yang sebenarnya sangat penting secara global, tapi kemudian musnah hanya gara-gara terserang penyakit fusarium. Nah, itu adalah data kuantitatif yang dibutuhkan untuk menegaskan ini loh penting nih, informasi ini tuh penting, spesifik topik ini tuh meresahkan. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian dilanjutkan juga dengan statement terkait urgensi. Nah, jadi nggak cuma ngasih datanya ada nih kayak gini, terus apa? Ya, tetap masih harus dijelaskan kembali apa sih urgensinya. Nah, ternyata urgensinya disampaikan juga di sini oleh si penulis bahwa kita perlu mempertimbangkan supaya kultivar pisang itu tidak kemudian punah gara-gara diserang oleh fusarium, sehingga kita perlu lakukan sesuatu. Nah, informasi ini nggak boleh sampai hilang, adik-adik, ya, sehingga menjadi informasi yang sangat penting untuk dijelaskan, terutama di
introduction. Nah, karena dianggap sebagai penegasan bahwa penelitian ini memang punya nilai guna yang krusial bagi studi-studi yang satu bidang. Next, after we highlighting the specific topics, the next step that we should also think carefully or consider carefully is about mentioning the previous studies. Artinya, setelah kita kemudian menjelaskan kenapa nih penelitian ini penting, kita juga perlu kemudian menyebutkan atau memaparkan hasil-hasil studi terdahulu. Nah, jadi hasil studi terdahulu yang relevan dengan spesifik topik. Jadi ingat ya, ketika kita mencari literatur berkenaan dengan artikel ilmiah yang sedang kita tulis, maka patokannya adalah spesifik topik, bukan general topik. Ya, tapi spesifik topik. Dan di sini juga sangat disarankan untuk menggunakan jurnal-jurnal yang relevan dan up to date. Nggak cuma relevan aja, tapi juga harus up to date. Idealnya sih 10 tahun terakhir. Tapi ada beberapa jurnal, ya, penerbit jurnal itu mengharapkan justru malah kalau bisa kita pakai yang 5 tahun terakhir. Supaya apa? Supaya bisa menegaskan novelty yang dimiliki dari riset kita dibandingkan dengan riset-riset terdahulu. Nah, jadi ini penting sekali untuk adik-adik tahu. Kemudian, dengan kita menyampaikan atau memaparkan studi-studi terdahulu yang sudah pernah dilakukan di topik-topik yang serupa, di spesifik topik yang serupa, kita kemudian juga bisa menegaskan research gap yang kemudian tersedia atau ada yang belum terisi. Nah, jadi dengan adanya gambaran atau beberapa pilihan jurnal atau literatur yang kita sebutkan, ya, yang kita jelaskan di introduction itu, kita bisa menegaskan, oh, dari sekian banyak jurnal atau sekian banyak kajian yang sudah ada, ini loh yang masih kosong, ini loh yang masih belum kejawab tuh ini masih belum ditemukan nih solusinya. Nah, sehingga kemudian kita bisa menawarkan solusinya apa. Nah, misalnya dari riset fusarium pada pisang misalnya, ada 3 atau 4 research gap, ada 4 titik yang kosong nih yang belum terjawab. Nah, kira-kira kita mau menawarkan solusi di research gap yang mana? Ya, karena bisa jadi satu penelitian hanya bisa mengisi satu research gap saja, tidak bisa langsung sekaligus semua, gitu ya. Sehingga sebelum kita menjelaskan research gap yang kita pilih itu apa, artinya yang mana nih yang mau kita jawab dari pertanyaan yang sekarang sedang terbuka, ya. Sampai sekarang belum terjawab nih yang mana? Oh, misalnya kita pilih yang A, ya udah, kalau kita pilih research gap yang A, maka kita bisa menawarkan solusi seperti apa. Yang solusi itu kemudian akan menjadi main problem pada judul kita biasanya. Nah, jadi kenapa kemudian kita harus menggunakan main problem adalah karena main problem itu menegaskan nanti research gap itu, ya, menegaskan missing point atau missing puzzle yang mau kita selesaikan dengan kajian yang kita buat. Nah, main problem ini juga selain menegaskan ini loh research gap yang mau coba saya selesaikan, juga akan mempertegas novelty atau kebaruan dari riset yang kita lakukan. Nah, yang perlu dipahami di sini kadangkala kita itu agak agak terpaku dengan kebaruan itu seperti apa sih? Harus seperti apa sih? Novelty itu harus seperti apa? Ya, apakah harus benar-benar yang belum dikerjakan sama peneliti sebelumnya gitu, atau justru beberapa modifikasi bisa dianggap sebagai novelty misalnya. Nah, kita coba lihat ya, novelty itu bisa dalam beberapa pendekatan, ya, bisa kita peroleh atau bisa kita lakukan dalam beberapa modifikasi. Pertama, kita bisa menggunakan set percobaan dan metode yang sama dengan studi sebelumnya, hanya saja kita menggunakan organisme yang berbeda. Ya, jadi sampel organismenya itu beda. Misalnya, fusarium yang pernah dikaji di studi-studi sebelumnya itu pada pisang. Tapi kita pakai fusarium ini bukan pada pisang tapi pada bawang merah misalnya.
Nah, itu bisa dianggap sebagai novelty. Karena bisa jadi apa yang terjadi pada pisang belum tentu sudah diketahui di bawang merah misalnya. Kemudian, kita bisa juga melakukan modifikasi metode. Ya, modifikasi metode artinya menggunakan metode yang sudah pernah dilaporkan sebelumnya, tapi kita modifikasi dengan variasi sampel yang mungkin lebih kaya, lebih beragam, atau misalnya dengan jumlah sampel yang lebih banyak. Ya, jadi sifatnya adalah menguji metode tersebut, metode yang kita peroleh dari studi sebelumnya. Dan yang terakhir, bisa juga kita melakukan optimasi metode yang sudah pernah dikaji di penelitian sebelumnya, tapi kita kaji lagi di kondisi geografis yang berbeda. Nah, ini juga bisa menjadi satu bentuk novelty atau kebaruan dari artikel ilmiah yang kita susun. Nah, sekarang kita lihat contohnya yuk, biar lebih paham ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dari jurnal yang masih berkaitan dengan pisang dan fusarium tadi, ya, kita bisa lihat di sini ya bahwa jurnal ini mensitasi atau merujuk pada banyak sekali literatur. Kita bisa lihat dari sini. 5 sampai 18, 19 sampai 20, 21 22 ini adalah literatur. Ya, literatur yang dipilih oleh penulis jurnal ini, penulis artikel ini, karena dinilai relevan dengan apa yang sedang dikerjakan atau apa yang sedang ditulis dalam artikelnya, kajiannya, ya, karena berkenaan dengan apa? Dengan tolerance, state antimicrobial genes dan lain-lain. Nah, jadi dipilih yang relevan seperti apa. Misalnya di sini dia membahas tentang beberapa gen yang pernah digunakan pada pisang untuk menangani fusarium misalnya. Ya, ada beberapa macam-macam. Kemudian, nah, dia juga membahas tentang, juga memberikan pernyataan tentang research gap. Ya, memberikan pernyataan tentang research gap, di mana di sini bahwa gen yang berperan penting itu biasanya berkenaan dengan aktivasi hypersensitive response ya. Nah, ini kaitannya dengan apa yang belum terjawab nih dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga diharapkan dengan apa yang dilakukan oleh penulis ini bisa meningkatkan ketahanan pisang terhadap serangan fusarium. Nah, jadi ini adalah pernyataan research gap. Ya, misalnya kalau di penelitian biasanya saat adik-adik menyusun proposal itu juga di bagian paling terakhir ya, paragraf paling terakhir dari introduction atau latar belakang ya, itu biasanya adik-adik juga menyatakan tuh research gap-nya ada di mana. Jadi perbedaan penelitian adik-adik dengan studi-studi sebelumnya. Apa nih? Di mana letak perbedaannya? Itu biasanya harus disebutkan sebelum nanti menyebutkan tujuan dari penelitian tersebut dilakukan. Nah, kemudian udah menyebutkan research gap-nya apa, ya, bahwa oh ternyata ada gen yang bisa kita pakai untuk meningkatkan tadi ya aktivasi hypersensitive response dari tanaman pisang. Nah, sehingga kemudian muncullah solusi ya. Si penulis menawarkan solusi yang kemudian juga menjadi statement tujuan ya. Makanya di sini disebutnya hence in the present study, 2 antimicrobial peptide genes were introduced into the most susceptible variety, Rastali. Nah, bla 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 ya. Jadi ini adalah pernyataan tentang solusi yang ditawarkan oleh si penulis atau si penulis berkenaan dengan tadi research gap yang masih kosong, yang belum terjawab. Oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat nih, sekarang kita coba rangkum ya, berkenaan dengan introduction section. Nah, gimana sih secara overall nyusunnya? Nah, kalau tadi udah item-itemnya, bagaimana cara kita melihat pada specific topic, general topic, ada main problem, dan lain-lain. Sekarang kita lihat, kalau kita mau nyusun nih, gimana cara kita bisa nyusunnya? Nah, kita bagi per paragraf ya, adik-adik biar gampang. Nah, paragraf 1 ya, paragraf 1 itu harus diisi dengan background information atau introductory statement.
berkenaan dengan general topic. Kalau mau gampang, fokus aja pada general topic. Tapi kalau adik-adik merasa, oh bisa kok saya gabungin langsung dengan specific topic juga boleh ya. Akan bikin jadi lebih ringkas malahan kalau kita langsung menghubungkan dengan specific topic. Tapi kalau merasa belum yakin, ya silakan paragraf satunya fokus cerita tentang general topic saja. Paragraf 2 sampai 3 itu bisa digunakan untuk menjelaskan specific topic dan kenapa kajian tentang specific topic itu perlu dilakukan. Ya, termasuk kalau misalnya ada data kuantitatif, ada misalnya bukti-bukti relevan, kemudian juga ada studi-studi terdahulu. Nah, itu disampaikan di sini ya, di dua paragraf ini, paragraf 2 sampai 3. Kalau misalnya spesifik topiknya sudah disenggol lebih dulu di paragraf 1, maka bisa jadi adik-adik bisa menjelaskan ini justru malah dari paragraf 1 sampai 2. Jadi nggak perlu sampai terlalu banyak. Ya. Bisa paragraf 1 sampai 2 karena sudah lebih duluan disenggol di paragraf 1. Tapi kalau sekiranya mengikut ini, maka paragraf 2 dan 3 bisa dipakai khusus untuk bercerita tentang spesifik topik. Paragraf 4, 5, dan 6. Ya, paragraf 4, 5, dan 6 bisa digunakan untuk memaparkan studi-studi terdahulu yang relevan dengan spesifik topik, kemudian menegaskan research gap, dan juga menegaskan solusi yang dipilih oleh kita dari studi yang kita lakukan. Nah, biasanya 4 sampai paragraf keempat, 5, 6. Ya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat adik-adik berkenaan dengan introduction, subbab introduction di jurnal akan jauh lebih baik kalau misalnya tidak terlalu banyak paragraf. Biasanya beberapa jurnal itu membatasi mungkin hanya ya rata-rata di 4 paragraf atau misalnya hanya 3 paragraf ya. Meskipun ada juga yang mungkin bisa sampai 6 paragraf ya. Tapi semakin compact, semakin concise, semakin singkat itu akan jauh lebih baik ya. Dan karena otomatis juga secara bercerita, penceritaannya juga akan menjadi jauh lebih to the point, lebih straightforward. Okay, we are clear with the introduction section. Now we will try to discuss about how to make a discussion, how to formulate discussion section. Ya, so adik-adik sekalian berkenaan dengan discussion, ya, jadi pembahasan, ya, yang berada pada subbab hasil biasanya, ya, hasil dan pembahasan biasanya difokuskan untuk menjelaskan atau membahas hasil pembacaan terhadap temuan-temuan yang ditemukan di penelitian tersebut. Ya, jadi ibaratnya kita udah penelitian, kita udah punya hasil. Nah, kalau hasil kita seperti ini, kira-kira pembacaannya seperti apa? Pembahasannya seperti apa? Interpretasinya seperti apa? Jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, kira-kira apakah lebih tinggi ataukah lebih rendah? Itu namanya kita sebut sebagai discussion. Ya. Nah, kalau dilihat di sini ya dari gambar ini kita bisa membagi discussion section itu agar penjelasannya lebih gampang, kita bisa mengikut cara ini. Ya, jadi ada the beginning part, ada bagian tengah, dan nanti ada bagian ending, di mana kita itu berceritanya mulai dari yang sangat spesifik, sangat sempit, konteks yang sangat-sangat detail terkait dengan kajian kita, sampai kemudian dia melebar. Jadi sifatnya justru seperti kerucut, ya. Bukan seperti kerucut, seperti segitiga. Jadi kita bercerita dari yang paling sempit, paling spesifik, kemudian akan semakin melebar ke bawah, ya. Nah, di bagian awal, di beginning part, kita itu lebih banyak menjelaskan tentang pertanyaan apa yang berhasil dijawab dengan hasil penelitian diperoleh. Ya, biasanya apa yang berhasil kita temukan? Apakah kita menemukan bahwa penelitian kita menghasilkan hasil yang lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya, atau misalnya perlakuan A memberikan efek misalnya tinggi tanaman yang jauh lebih maksimal ya dibandingkan perlakuan B apa C. Nah, itu adalah pertanyaan yang berhasil kita jawab. Jadi apa sih sebenarnya hasil apa yang kita berhasil temukan, itu yang kita jelaskan dulu di bagian awal. Kemudian untuk bisa menegaskan bahwa
pertanyaan ini berhasil dijawab atau tidak, ya, kita bisa bandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya. Nah, biasanya ini yang kita lakukan saat proses membahas. Jadi kita membandingkan antara hasil kita dengan hasil studi sebelumnya. Nah, apakah hasil kita lebih tinggi ataukah hasil kita lebih rendah? Nah, itu menjadi informasi pada pembahasan. Ya, biasanya paling gampang, oh kalau misalnya tinggi tanaman dengan perlakuan yang kita buat tingginya 50 cm, tapi dengan penelitian sebelumnya itu tingginya cuma 45 cm. Nah, kita bisa menegaskan bahwa penelitian kita jauh lebih baik daripada penelitian sebelumnya, dan itu boleh. Ya. Kemudian, kemukakan juga sejauh apa hasil tersebut berbeda atau sejalan dengan studi lain. Nah, jadi ketika kita membahas hasil penelitian kita dengan hasil penelitian dari studi yang serupa, kita tidak harus terfokus pada misalnya, oh yang misalnya hasil kita harus lebih tinggi. Enggak seperti itu. Tapi kita juga bisa membandingkan dengan misalnya, kalau studi lain atau studi sebelumnya ternyata lebih tinggi daripada studi kita. Itu juga boleh. Ya, jadi membandingkannya tidak harus positif, tidak harus dalam artian punya kita lebih tinggi daripada yang sebelumnya, nggak harus. Bisa saja kita menyatakan bahwa, oh ternyata di penelitian ini kondisinya malah justru lebih kecil atau lebih rendah atau tidak seoptimal studi sebelumnya, ya, untuk menegaskan hasil dari yang kita peroleh. Kemudian kita juga perlu memaparkan kekuatan dan keterbatasan dari hasil penelitian yang kita peroleh. Apa yang menjadi hasil terbaik dari penelitian kita, itu kita harus tegaskan. Misalnya, oh perlakuan ini menghasilkan bobot biomasa yang lebih tinggi dan menghasilkan misalnya keparahan penyakit yang lebih rendah. Nah, itu misalnya kekuatannya. Tapi pasti juga ada dalam riset kita itu yang menjadi keterbatasan, menjadi kekurangan yang kemudian nggak bisa kita selesaikan. Dalam konteks ini sebenarnya bukan tidak bisa kita selesaikan, tapi mungkin pertanyaan itu muncul setelah kita menemukan jawaban ataupun hasil-hasil yang kita peroleh itu baru kemudian memunculkan satu pertanyaan yang belum sempat kita analisis. Misalnya, penelitian itu tentang misalnya tentang performa pertumbuhan, ya, tentang tinggi tanaman, tentang misalnya jumlah daun, luas daun dan lain-lain. Tapi sayangnya penelitian itu tidak memiliki analisis dari konteks misalnya apa fisiologi atau anatomi daun. Jadi hanya melihat pada jumlah daun, lebar daun, itu saja. Tapi tidak melihat bagaimana kondisi jaringan daunnya. Tidak melihat bagaimana fisiologi daunnya, misalnya. Nah, itu kita bisa nyatakan sebagai keterbatasan. Bahwa akan lebih baik sekiranya penelitian ini juga dilengkapi dengan analisis fisiologi atau analisis anatomi pada daunnya untuk melihat bagaimana kondisi jaringan tersebut, apakah ada perubahan karena perlakuan yang diberikan atau tidak. Nah, itu juga menjadi poin penting yang perlu kita ceritakan. Jadi, meskipun di artikel ilmiah, seringkali ya di artikel ilmiah itu kan kita memaparkan hanya yang terbaik saja. Tapi sebenarnya kita juga perlu menegaskan bahwa penelitian ini juga masih memiliki kelemahan yang semoga saja ke depannya bisa diisi oleh penelitian yang lain, yang berikutnya. Nah, kita lihat contohnya. Ya, di sini ada contoh pembahasan ya, di mana di bagian awal, nah ya di bagian awal itu mengemukakan tadi pertanyaan apa yang berhasil dijawab dengan hasil penelitian. Nah, biasanya itu selalu diikuti dengan rujukan, apakah rujukan kepada gambar ataukah rujukan kepada tabel misalnya, ya, berkenaan dengan hasil yang diperoleh, ya. Nah, kemudian di sini penulis ini juga membandingkan antara hasil penelitiannya dengan hasil penelitian dari studi sebelumnya. Nah, seperti apa? Oh, ternyata kalau dibandingkan dengan studi sebelumnya ada yang seperti ini, misalnya seperti itu. Nah, kemudian, di sini ada statement yang menegaskan bahwa penelitian ini juga punya keterbatasan. Nah, di sini. Jadi di sini dia sudah menyatakan bahwa oh penelitian ini kekuatannya apa nih? Berhasil menjawab apa? Berhasil menghasilkan apa? Tapi juga punya keterbatasan. Ternyata keberadaan dari jenis metabolit ini itu belum bisa dibuktikan
Nah, ada asumsinya ke sana, tapi belum berhasil dibuktikan secara empiris. Nah, ini disampaikan sebagai keterbatasan. Sehingga ketika nanti dibaca oleh peneliti lain, maka ini bisa menjadi research gap bagi penelitian berikutnya. Ya, jadi gap of knowledge, jadi celah pengetahuan yang bisa dijawab di penelitian-penelitian berikutnya. Bahwa oh ternyata dari penelitian ini belum bisa berhasil menjawab ini nih. Oke, berarti next berikutnya apakah dari peneliti yang sama ataukah dari peneliti lain yang juga mengkaji hal yang serupa itu bisa menganalisis atau bisa mengkaji tentang ini. Nah, oke, adik-adik sekalian, that's all for this video learning ya. Semoga video learning kali ini bisa membantu adik-adik lebih memahami lagi mengenai introduction, bagaimana cara menyusun introduction, dan juga bagaimana cara menyusun subbab pembahasan yang biasanya diintegrasikan dengan subbab hasil ya, result and discussion. Semoga cukup mudah dimengerti video learningnya. Sekiranya adik-adik ada masukan dan saran bisa langsung disampaikan di komentar ya. Dan semoga kita bisa ketemu di video learning yang lain terkait materi yang lain. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.